Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Hadi Wibowo, kelas Manufaktur Pagi, NIM 3411901038. Saya akan mengerjakan tugas camp minggu keempat, yaitu jumper dan round corner. Nah, kita buka filenya dulu. Untuk camp E21. Kita klik camp E21-nya, kita open. Untuk ini kita lihat dulu soalnya apa yang dikerjain. Kita lihat dulu soalnya. Nah, untuk pertama kita harus mencempernya dulu. Jadi bagian yang dicemper yaitu bagian paling atas, bagian ini dan bagian ini. Ya, kita masuk ke SolidWorks. Untuk melakukan cempernya yaitu kita masuk ke SolidWorks Cap Fitur 3 ini. Bagian mirror setup ini kita klik kanan. Kita pilih 2,5 axis fitur. Nah, untuk bagian chamfer bagian ini kita menggunakan tipe box, karena bagian luar kita menggunakan box. Selanjutnya kita klik saja bagian ini melakukan chamfernya. Nah, setelah itu kita end condition. Untuk strateginya harus finish. Untuk ukuran chamfer kita lihat lagi ke soal. Nah, untuk chamfer ini kita 5 ya untuk chamfernya, clearance-nya 1. Di sini harus chamfer harus kita lebihkan. Jadi chamfer dan clearance-nya kita tambahkan aja menjadi jadinya 6 mili. Kita centang. Selanjutnya irregular box ini kita atur true grid-nya dulu dengan cara klik kanan, kita pilih 2,5 axis mill operation, kita bagian counter mill. Untuk tool grip-nya kita lihat ke soal dulu. Untuk tool grip-nya itu menggunakan T07 strip 16 kali 90 quarter stick. Masuk ke SolidWorks, kita pilih T07. Selanjutnya kita centang. Untuk ini kita lihat dulu apa aja yang diatur di operator parametersnya. Kita lihat ke soal yang diatur itu cuma ini bagian server mesinnya itu diatur. Itu kita masuk ke SolidWorks lagi. Kita pilih counter. Nah, bagian ini karena kita akan melakukan chamfer mesin kita ini harus kita centang. Bagian leg tadi yaitu kita bagian leg tadi ukurannya 5 mm, bagian clearance-nya 1 mm, dan untuk fitur G-nya kalau menggunakan apex itu pemakanannya dilakukan dari tengah, sedangkan kalau kita menggunakan Octorite G pemakanan dari pinggir. Nah, di sini kita menggunakan Octorite G. Nah, kita klik OK.
Selanjutnya counter mill 14 ini kita general toolpath dulu. Selanjutnya kita akan membuat chamfer bagian atas. Untuk masuk ke SolidWorks Cam Fitur, sama seperti sebelumnya, mill part setup-nya kita klik kanan, pilih 2,5 axis fitur. Nah, yang membedakan di sini untuk chamfer yang bagian atas ini kita menggunakan tipe pocket. Nah, selanjutnya kita klik chamfer ini bagian atas ini, kita klik. Selanjutnya kita klik add condition. Nah, jangan lupa untuk strateginya harus diganti menjadi finish. Pilih finish. Dan untuk ukurannya yaitu 6 mili sama seperti sebelumnya. Sudah kita centang. Sebelum di generator grip, sebelum di generate toolpath, kita harus mengatur tool gripnya dulu. Dengan cara klik kanan, kita pilih 2,5 axis mill operation kit. Selanjutnya kita pilih counter mill. Nah, untuk gripnya ini sama seperti sebelumnya, kita menggunakan T07 grip 16 kali 90 counter stick. Kita klik saja, sudah kita centang. Nah, di sini yang diatur cuma di bagian counter. Karena kita mau melakukan chamfer di bagian chamfer mesin ini, kita harus centang. Flagnya kita juga ubah menjadi 5 mm, clearance-nya tetap 1 mm, dan fitur edge-nya kita ubah. Karena kita akan melakukan pemakanan dari tinggi, yaitu factor edge. Maksudnya kita klik OK. Nah, selanjutnya kita general toolpath dengan cara klik kanan bagian counter mill 15 ini, kita pilih general toolpath. Nah, habis itu kita akan melakukan chamfer pada bagian bawah ini. Bagian ini kita akan chamfer. Caranya sama seperti sebelumnya. Untuk masuk ke SolidWorks Cam Fitur ini, mill part setup, kita klik kanan. Kita pilih 2,5 axis fitur. Selanjutnya kita pilih pocket untuk pemakanannya. Ini kita klik bagian atas ini. Nah, ini end condition. Untuk ukurannya sama ya, ukurannya kita harus ubah menjadi 6 mm. Nah, oh iya, jangan lupa juga strateginya dia diubah menjadi finish. Selanjutnya kita centang. Selanjutnya irregular pocket ini harus kita masukkan tool gripnya dulu. Dengan cara klik 2,5 axis mill operation, pilih counter mill. Nah, untuk tool gripnya sama kayak sebelumnya menggunakan T07. Kita klik saja, selanjutnya kita centang. Nah, untuk counternya sama seperti sebelumnya, chamfer mesinnya kita centang, leg-nya kita ubah menjadi 5. Fitur edge-nya diubah juga menjadi outer edge. Harusnya oke. Nah, selanjutnya baru bisa kita general toolpath. Kita kembali ke soal lagi. Nah, di sini kita harus mengcombine dulu chamfernya. Ya, kita akan mengcombine. Itu dengan cara tekan shift, klik counter mill 14, klik counter mill 15, dan counter mill 16.
Selanjutnya kita klik kanan, kita klik combine. Combine ini berfungsi agar pemakanannya itu sekali jalan karena menggunakan tool grip yang sama. Selanjutnya kita klik OK. Nah, di sini kan disoalkan disuruh simulasi kan. Kita tes dulu simulasi apakah sensornya sudah jadi atau belum. Nah, kita toolpad, kita klik simulasi toolpad. Nah, kita gerakkan dulu. Nah, di bagian simulasi ini, bagian yang tadi kita centang itu sudah termakan. Nah, selanjutnya kita centang. Nah, kita lihat lagi ke soal. Di soal ini yang ditanya itu berapa toolpad lag-nya. Nah, kita lihat lagi ya. Kita lihat hasil toolpad-nya dengan cara counter mil 14 ini kita klik 2 kali. Nah, untuk melihat hasil toolpad-nya kita ke optimize. Nah, dilihat kan pitnya di bagian toolpad ini. Kita lihat hasilnya 1709,24 mm. Selanjutnya oke. Nah, kita ke soal selanjutnya. Ke soal selanjutnya kita akan melakukan corner di bagian atas ini. Nah, untuk bagian itu kita masuk ke SolidWorks. Sama seperti sebelumnya, kita ke bagian SolidWorks Capture Tree, file path setup-nya klik kanan, pilih 2,5 exhibitor. Nah, untuk ini, untuk melakukan front corner sini, bagian sini kita pilih tipenya box. Kita klik saja bagian bawahnya, kita klik, selanjutnya end condition. Nah, strateginya sudah finish. Kalau di bagian blend ini kita ganti menjadi optimize. Kita pilih bagian paling atas. Nah, selanjutnya kita centang saja. Nah, ya kita masukkan tool grip-nya terlebih dahulu dengan cara klik kanan, pilih 2,5 axis field operation, pilih counter mill. Nah, untuk tool grip-nya kita lihat dulu ke soal. Dia menggunakan tool grip T06 script 3 corner rod. Jadi kita pilih dulu, kita klik. Di sini sudah ada T06. Kita klik T06-nya, selanjutnya kita cetak. Nah, di sini kita lihat juga apa aja di soal itu yang disuruh ubah di operator parameternya. Kita lihat di soal yang disuruh ubah itu di bagian preset amonnya diubah menjadi 100%, next cut amonnya diubah menjadi 100%, final cut amonnya 0 mm. Kita masuk lagi ke SolidWorks. Nah, kita masuk ke counter. Preset-nya tadi kan disuruh ubah menjadi 100%.
Max cut-nya juga diubah menjadi 100%. Dan final cut-nya tetap 0 mm. Selanjutnya kita klik OK. Ya, di sini disuruh generate toolpath. Toolpath. Generate toolpath. Nah, kita lihat lagi ke soal. Di sini disuruh simulasi toolpath. Nih, kita simulasikan dulu. Simulasikan. Disuruh simulasi. Jadi kita simulasikan aja semuanya. Oh, simulasi semua. Ini simulasi semuanya. Kita simulasikan semuanya biar nampak jelas bagian-bagian mana yang sudah dikerjakan. Nah, di sini bagian round corner yang di sini yang kita kerjakan sebarusan sudah termakan. Selanjutnya kita centang. Kembali lagi ke soal. Soal ini ditanya yaitu total toolpath, leg or fit, dan rapidnya. Kita ke SolidWorks. Di countermill ini, countermill 17, klik kiri 2 kali. Nah, di sini kita lihatnya di optimize. Nah, di bagian toolpath ini, di bagian fitnya nih 45,39 mm dan bagian rapid 50 mm. Lalu kita klik OK. Kita akan soal selanjutnya, yaitu soal selanjutnya round corner. Itu bagian sini dan bagian sini. Itu dengan cara sama seperti sebelumnya, kita masuk ke SolidWorks Cade Feature Tree, Mill Path Setup 1 ini kita klik kanan. Kita pilih 2,5 Access Feature. Di sini kita tetap akan menggunakan box, tipe-nya box. Ini kita pilih bagian dalam, kita klik saja. Selanjutnya kita pilih end condition. Nah, untuk strategi jangan lupa di finish. Bagian bed ini kita ubah menjadi object path. Itu kita object path itu kita tekan yang ini. Nah, selanjutnya kita klik centang. Nah, kita top grip dulu sebelum itu kita top grip ya. Dengan cara klik kanan, kita pilih 2,5 axis mill operation. Kita pilih counter mill. Untuk tool grip-nya kita lihat ke soal dulu apa yang digunakan. Untuk tool grip-nya itu menggunakan T10 sampai T10 script 20 bal nose. Dari ini sudah ada T09. Kita lihat dulu. T10 yaitu menggunakan T10 20 bal nose. Nah, kita klik, selanjutnya kita centang.
Untuk bagian sini kita lihat dulu apa aja yang diatur di operator operation parameter. Kita lihat yang diatur itu freeze cut, max cut, dan final cut-nya diubah. Freeze cut-nya diubah menjadi 100%, max cut-nya jadi 100%, final cut-nya diubah menjadi 0 mm. Kita ubah dulu. Nah, sini kita masuk ke bagian counter. Nah, tadi kan freeze cut-nya diubah menjadi 100%, max cut-nya diganti menjadi 100%, final cut-nya tetap 0 mm. Soalnya kita klik OK. Nah, di sini kita klik kanan, final content. Untuk melakukan bagian sini, konversinya itu sudah terjadi. Jadi kita masuk ke chat fitur. Nah, di sini kita cuma mengatur drop-nya dengan cara klik kanan 2,5 axis mill operation, kita pilih counter mill. Tuh. Untuk tool grip-nya sama seperti sebelumnya, tes 10 20 balnos. Kita klik saja, selanjutnya kita centang. Nah, di sini yang sama kayak tadi, konturnya itu diubah. Freeze cut sama max cut-nya diubah. Jadi 100%. Ubah dulu. Kita klik OK. Jangan lupa di counter mill 19 ini di general sulfate dulu. Selanjutnya kita lihat soal. Nah, di soal ini disuruh combine dulu. Tadi round corner yang 2 tadi di combine dulu. Combine masuk ke solve. Ya, kita combine dengan cara tekan shift dan kita pilih counter mill 18 dan 19 tadi. Kita klik kanan, kita pilih combine untuk agar sekali pengerjaan aja, sekali jalan pengerjaannya. Kita klik OK. Ya, kita lihat soal. Nah, yang ditanya itu total toolpath back forward and rapidnya. Kita lihat dulu dengan cara counter mill 18 kita klik 2 kali. Di sini kita lihatnya dari Optimus. Tuh nih hasil toolpath lag-nya itu fitnya 888,23 mm dan rapidnya 552,36 mm. Kita klik OK. Selanjutnya kita lihat ke soal lagi apa yang berubah. Di sini problem ketiga yaitu desain check. Disuruh ubah ukuran dalam desainnya, yaitu yang diubah di fitur desain tree modif sketch dimension A menjadi 230 mm dan radiusnya diubah. Dua radius yaitu yang 10 mm diubah menjadi 5 mm. Selanjutnya kita ke SolidWorks. Jadi kan serupa. Jadi kita masuk ke fitur manager design tree. Kita klik. Nah, bagian yang satu ini kita klik saja. Kemudian bagian sketch ini kita klik. Nah, kita pilih bagian edit sketch. Nah, untuk mempermudah kita pandangannya kita ubah menjadi pandangan atas ya, biar gampang. Nah, ini bagian A-nya. Jadi kita ubah menjadi 230. Kita ubah, diubah sini aja.
kita ubah menjadi 230. Coba 230. Kemudian kita centang. Sini kita centang. Nah, ini kita besarin dulu. Nah, ini kita pencet ini. Kembali. Ini sudah berubah menjadi hanya menjadi 230. Selanjutnya tadi kan yang radius itu diubah menjadi, yang radius 10 diubah menjadi 5 mm. Ini cuma ini yang ada radius 10-nya. Itu kita klik, pilih ke edit features. Nah, di sini kan 10 mili radiusnya, kita ubah menjadi 5 mm. Kita hapus dulu, kita ubah menjadi 5 mm. Nah, selanjutnya kita centang. Setelah diubah, kita masuk ke sini, SolidWorks Feature Tree. Nah, ini kita oke kan aja karena tadi kita melakukan perubahan pada desainnya, kita klik oke. Nah, kita masuk, kita lihat dulu soal apalagi yang mau diubah. Nah, di soal itu template-nya diubah menjadi T09 strip 10 balnos. Kita ubah dulu ya template-nya. Masuk ke SolidWorks Operation, kita klik. Di untuk ubahnya itu di kontak mil ini, plus kita klik dua kali, klik kanan. Kita klik kontak mil 18 ini kita klik dua kali. Kita akan mengubah tool grip-nya. Nah, untuk mengubah tool grip-nya itu kita masuk ke tool, pilih tool grip. Nah, tadi kan yang disuruh nomor 9 balnos 10 mm ini ya, sama seperti soal tadi T09 10 balnos. Nah, di sini ya kita pilih, lalu kita select. Nah, ini sudah berubah menjadi balnos dengan diameter 10 meter, 2 CRB, 2 FL, BM, 22 log. Selanjutnya kita klik OK. Selanjutnya kita general toolpath lagi. Nah, kita ke soal lagi, kita lihat. Nah, yang ditanya ini selanjutnya total toolpath length for fit and rapidnya. Ya, kita lihat dulu totalnya dengan cara klik dua kali di konter mil 18, kita klik dua kali. Nah, kita lihat di optimize. Nah, ini hasil toolpathnya. Fitnya 827,6 mm, rapidnya 59,02. Selanjutnya kita klik OK. Kita soal dulu, kita lihat soal. Kalau totalnya itu di sini kita jawabannya, kita lihat totalnya ya. Kita lihat lagi konter milnya. Untuk totalnya 1386,62 mm.
Kita lihat dulu. Nah, ini sudah ada totalnya itu D jawabannya 1386,62. Selanjutnya aku masuk SolidWorks. Itu kita okein. Nah, selanjutnya kita lihat simulasi hasil yang kita kerjain. Kita pilih pandangannya dulu biar gampang terlihat. Kita pilih pandangan balik. Kita baru pandangannya. Ini agak ngelek. Kita lihat. Nah, kita lihat simulasi toolpad-nya dulu ya. Semua makanannya. Kita lakukan. Lihat. Nah, inilah hasil yang selesai saya kerjakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.